Daun telinga atau pinang. Fungsinya untuk mengumpulkan dan menyalurkan gelombang bunyi ke dalam telinga. Lubang telinga atau saluran auditoris berfungsi membantu mengkonsentrasikan gelombang suara. Rambut telinga berfungsi untuk menahan dan menjerat kotoran yang melewati lubang telinga. Kelenjar minyak atau cerumen berfungsi untuk meminyaki dan menjerat kotoran yang melewati lubang telinga. Gendang telinga atau membran timpani berfungsi untuk menangkap getaran bunyi dan menyalurkannya ke tulang-tulang pendengar. Tulang martil atau maleo berfungsi menghantarkan getaran suara dari gendang telinga ke tulang landasan. Tulang landasan atau ingus berfungsi menghubungkan tulang martil dan tulang sangmurti. Tulang sangmurti atau stapes berfungsi menerima getaran suara dari tulang landasan dan diantar ke membran di telinga dalam melalui tingkap pompa. Tulang sangmurti adalah tulang terkecil dan teringat pada tubuh manusia. Saluran eustachius berfungsi menjaga keseimbangan tekanan udara antara telinga tengah dengan udara luar. Saluran eustachius merupakan penghubung antara telinga tengah dan tenggorokan. Apabila saluran ini tersumbat oleh lendir, maka tekanan udara di dalam telinga tidak sama dengan tekanan di luar. Jika perbedaan tekanan ini cukup besar, dapat menyebabkan pecahnya membran timpani atau gendang telinga. Jendela oval berfungsi sebagai tempat melekatnya tulang sangmurti. Jendela bundar atau roll window berfungsi mengubah input getaran bunyi menjadi input listrik yang diteruskan ke otak. Koklea atau rumah siput berfungsi sebagai organ pendengaran. Rumah siput atau koklea terbagi menjadi 3 saluran, yaitu kanal vestibular, kanal timpani, dan kanal tengah. Bagian koklea yang dekat terhadap rangsang bunyi disebut organ korti. Organ korti berfungsi sebagai tempat tertempatnya sel reseptor suara berbentuk rambut. 3 saluran pengalingkaran atau kanalis unisirkularis berfungsi sebagai alat keseimbangan. Selain menjelaskan mengenai struktur dan fungsi anatomi telinga, saya Santi Seliang akan menjelaskan bagaimana telinga dapat mendengar. Gelombang suara yang masuk ke dalam liang telinga akan memukul gendang telinga sehingga bergetar. Getaran ini mengakibatkan 3 tulang di telinga tengah bergerak. Getaran dari osikula yang paling dalam ditransmisikan ke telinga dalam melalui membran jendela oval ke koklea. Getaran dari jendela oval ditransmisikan ke dalam cairan limfa dalam ruangan koklea. Selanjutnya, getaran dituliskan dengan gerak berlawanan arah ke jendela bundar. Di bagian dalam ruangan koklea terdapat organ korti. Sel-sel rambut tersebut terletak di antara membran basiler dan membran tektorial. Getaran dalam cairan koklea menimbulkan getaran dalam membran basiler. Hal ini
perjalanan, baik darat, laut, maupun udara. Gejalanya biasanya adalah muka pucat, berkeringat dingin. Tuli atau tunarunggu adalah kehilangan kemampuan untuk dapat mendengar. Tuli dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tuli konduktif yang disebabkan oleh menumpuknya kotoran telinga di saluran pendengaran sehingga mengganggu transmisi suara ke koklea. Dan tuli saraf terjadi bila terdapat kerusakan syaraf pendengaran atau kerusakan pada koklea, khususnya pada organ kortik. Penyumbatan. Kotoran telinga atau cerume bisa menyumbat saluran telinga dan menyebabkan gatal-gatal, nyeri, serta tuli yang bersifat sementara. Otitis eksterna, suatu infeksi pada saluran telinga. Infeksi ini bisa menyerang seluruh saluran. Otitis eksterna generalista atau hanya pada daerah tertentu sebagai bisul atau furunkel. Otitis eksterna seringkali disebut sebagai telinga perenang. Cedera pada telinga bagian luar, misalnya dikarenakan pukulan tumpul, bisa menyebabkan memar di antara kartilago dan perikondrium. Jika terjadi penimbunan darah di daerah tersebut, maka akan terjadi perubahan bentuk telinga luar dan tampak massa berwarna ungu kemerahan. Daerah yang tertimbun ini atau hematoma bisa menyebabkan terputusnya aliran darah ke kartilago sehingga terjadi perubahan bentuk telinga. Kelainan ini disebut telinga bunga kol yang sering ditemukan pada pegulat dan petinju. Tumor pada telinga bisa bersifat jinak atau ganas, kanker. Tumor jinak bisa tumbuh di saluran telinga menyebabkan penyumbatan dan penimbunan kotoran telinga serta ketulian. Ceruminoma atau kanker pada sel-sel yang menghasilkan cerumen bisa tumbuh pada sepertiga saluran telinga luar dan bisa menyebar. Radang telinga menyerang bagian luar melalui kotoran yang masuk ketika berenang. Menyerang bagian dalam, bakteri atau virus masuk dari rongga mulut melalui saluran eustachius. Penyebabnya adalah bakteri dan virus. Telinga berdenging. Penyebabnya hilangnya keseimbangan tekanan udara antara bagian tengah dan luar telinga, biasanya saat sedang demam atau hidung tersumbat. Obat-obatan tertentu dapat menyebabkan efek samping berupa bunyi-bunyian di telinga. Kemasukan serangga atau air juga dapat menyebabkan telinga terasa berdenging. Dan otematoma adalah gangguan pada tulang rawan telinga yang dibarengi dengan pendarahan internal serta pertumbuhan jaringan telinga yang berlebihan sehingga telinga dapat tampak berumbai laksana bunga kol, diakibatkan oleh hilangnya aurikel dan kanal